Maluku, Kaltim, Bali, Riau, Aceh, dan yang ke-8 Indonesia. Dan ini rinciannya kita baru tahu di mana. Itu diungkap di Kuwait. Majalah Al-Mujtama terbit tahun 2002 kalau tidak salah. Rinciannya. Jadi kita cukup kaget. Jadi apa yang disampaikan oleh Panglima TNI yang dulu, Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi kan beliau di ILC TV One. Jadi beliau sampaikan Indonesia bagian timur itu Amerika, Indonesia bagian barat itu Cina. Jadi bahkan kita lihat 15 pangkalan militer Amerika itu sudah mengelilingi Indonesia. Gitu loh. Jadi bahkan Pak Jenderal Gatot Nurmantio ketika beliau masih jadi panglima, beliau coba nyamar jadi turis. Nyamar dia. Coba ke Darwin. Kaget beliau, Pak. Ternyata persenjataan canggih. Puluhan ribu marinir Amerika, Navy SEAL maupun US Army itu sudah siap, Pak, di Darwin. Makanya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia ini benar-benar jadi rebutan oleh dua kekuatan adidaya. Apalagi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, apa yang diungkap oleh dua pakar intelijen dunia, dua pakar politik dunia, dua pakar ahli strategi perang dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, dalam sebuah novel fiksi ilmiah Cossplit itu kan fakta, bukan fiktif. Itu sudah memprediksi 2030 Indonesia akan menjadi negara gagal, Pak. Artinya negara gagal itu bukan terus akhirnya Indonesia hancur berantakan, enggak. Artinya apa? Indonesia akan menjadi negara adidaya baru. Parameter ekonomi dunia. Bahkan Amerika dan negara-negara Eropa akan melemah. Cina akan menjadi negara adidaya baru. Kekuatan ekonomi dunia dikuasai oleh Cina. Nah, diprediksi 2030 kedaulatan Indonesia sudah dikuasai Cina. Ini prediksi dari dua pakar politik dunia, dua pakar strategi perang dunia, dua pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole. Bahkan ketika Pak Jenderal Gatot Nurmantio pensiun, baru beliau ngomong, tidak menutup kemungkinan tidak 2030, lebih cepat dari itu, kata beliau. Kalau kita diam, lebih cepat dari 2030. Bahkan guru besar ilmu politik Universitas Indonesia, Profesor Nazaruddin Samsudin, beliau sudah memprediksi ke depan Indonesia ini akan jadi Singapura kedua, pribumi minggir. Nah ini, makanya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, itu yang harus coba umat Islam jangan buta politik. Nah, habis kita. Ya. Apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tad'alaikumul ummah min kulli ufuqin. Hampir-hampir umat-umat kafir itu saling nyeru-nyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufuqin, kata Rasulullah. Dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tad'al akalatu ala qas'atiha. Kalian seperti makanan, qas'atiha itu kan seperti mangkok kecil. Jadi kalian itu seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Sahabat tanya, "Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara." Qul ya Rasulullah amin qillatin bina nahnu yauma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami waktu itu sedikit? Kami minoritas, jumlah kami sedikit. Lah. Tidak. Bal antum yauma idin katsir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ka kutsa'il. Tapi kualitasmu seperti buih. Nah, kualitas buih itu kan tidak punya prinsip, tidak punya jati tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan. Nah, hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi hadis ini adalah warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam, lebih khusus di Indonesia, kualitasnya buih. Nah, kalau umat Islam di Indonesia ini kualitasnya seperti buih, nah, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah, Pak.